Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Benga Kurniawan dari kelas 11 IPS 1. Saya akan mempresentasikan materi bahasa Inggris yang telah saya rangkum. Berikut materinya. Materi pertama adalah narrative text atau narasi, communicative purpose to arouse or entertain the readers, atau untuk menghibur pembaca. Generic structure of a narrative text. Yang pertama ada orientasi, pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Yang kedua ada komplikasi atau konflik. Yang ketiga ada resolusi, penyelesaian cerita atau konflik. Yang keempat ada koda yang bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita. Language feature. Yang pertama ada nouns. Nouns tertentu sebagai kata ganti benda, orang, atau hewan dalam cerita. Yang kedua ada adjektif yang membentuk noun phrase. Yang ketiga ada time connective dan konjungsi untuk mengurutkan kejadian. Yang keempat ada adverb dan adverbial phrase untuk menunjukkan lokasi kejadian atau peristiwa. Yang kelima ada action verb dalam past tense. Yang keenam ada saying verb yang menandai ucapan. Yang ketujuh ada thinking verb yang menandai pikiran atau perasaan tokoh dalam cerita. Materi kedua ada report text. Definisi report text. Report text is a which present information about something generally, as it is the result of systematic observation analysis. Purpose atau tujuan, to describe the way things are. Generic structure. Yang pertama ada klasifikasi, pernyataan umum yang menerangkan subjek, laporan, dan klasifikasinya. Yang kedua ada deskripsi, pembuatan informasi tentang ciri-ciri umum atau generalisis yang dimiliki subjek seperti perilaku, fisik, psikologis, kualitas, ciri-ciri khas. Ciri-ciri report text. Yang pertama menunjukkan aspek secara umum, yang kedua menggunakan simple present tense, yang ketiga menggunakan conditional logical seperti when, so, dan sebagainya. Materi ketiga ada simple present tense. Definisi simple present tense. Simple present tense berhubungan dengan habitual atau kebiasaan dan faktual kebenaran umum. Rumus simple present tense. 1. Kalimat yang menggunakan kata kerja. Positif, subjek plus verb 1, s atau us plus objek. Negatif, subjek plus do atau does plus not plus verb 1 plus objek. Untuk pertanyaannya, do atau does plus subjek plus verb 1 plus objek tanda tanya. 2. Kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Positif, subjek plus be, am, is, are plus objek. Negatif, subjek plus be, am, is, are plus not plus objek. Untuk pertanyaannya, be plus am, is, are plus subjek plus objek tanda tanya. Materi keempat ada exposition communicative purpose yang bertujuan untuk memberikan pendapat atau ide dari penulis tentang suatu topik atau permasalahan. Ada dua jenis exposition. Yang pertama analytical exposition, eksposisi analisis atau tanpa rekomendasi. Penulis memberikan opini dan tidak berusaha membujuk pembaca untuk pro dan kontra. Nama lainnya adalah argumentatif dan biasanya tentang masalah umum. Generic structure. 1. Tesis, pernyataan penulis tentang suatu kasus. 2. Argumentasi, inti, perbincangan, dan penjelasan dari inti atau poin. 3. Reorientasi, penguatan dari pernyataan. B. Hartatory exposition atau eksposisi hartatori atau dengan rekomendasi. Penulis memberikan opini dan berusaha membujuk pembaca untuk pro atau kontra, dan nama lainnya adalah persuasif. Generic struktur. Yang pertama ada tesis, pernyataan penulis tentang suatu kasus. Yang kedua argumentasi, alasan tentang adanya kepedulian dan mengarah ke saran atau rekomendasi. Yang ketiga rekomendasi, pernyataan alasan atau bagaimana sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Materi terakhir ada functional skill. Functional skill adalah keahlian atau kemampuan seseorang dalam berkomunikasi menggunakan bahasa. Jenis-jenis ekspresi. 1. Expressing like and pleasure atau menggunakan kesukaan atau ketidaksukaan. Example, I like cooking, I don't like cooking. 2. Expressing agreement dan disagreement atau persetujuan dan ketidaksetujuan. Example, I agree with you, I don't think so. 3. Expressing apology atau permintaan maaf. Example, I am sorry, I am really sorry. 4. Expressing simpati atau rasa empati. Example, I am sorry to hurt dad. 5. Expressing prohibition atau larangan. Example, don't cheat her. 6. Expressing possibility atau kemungkinan. Example, it is possible for you to do it. 7. Asking for opinion atau meminta pendapat. Example, what do you think of my bag? 8. Giving advice atau saran. Example, why don't you go to the doctor? 9. Expressing warning atau peringatan. Example, watch out. 10. Asking for help me atau meminta bantuan. Example, can you help me?
Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.